Langit malam menurunkan hujan deras di atas Gunung Tianhua. Di halaman utama Sekte Pedang Api Langit, seorang pemuda berlutut, tubuhnya penuh luka, pakaiannya compang-camping. Dialah Feng Xuanming, murid buangan yang tak memiliki bakat kultivasi sedikit pun. "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari sekte," teriak Huo Jianfeng, senior berbakat yang selalu menjadi bintang sekte. Ucapan itu disambut tawa meremehkan dari puluhan murid lain. Xuanming menggertakkan gigi. Dadanya terasa perih, bukan hanya karena luka, melainkan juga karena harga dirinya diinjak. Ia pernah bermimpi menjadi ahli pedang yang menggetarkan dunia, tapi kenyataan memperlakukannya seolah ia sampah yang tak pantas bernapas. Di antara kerumunan, ada beberapa murid yang berbisik, dia tidak punya inti roh, bagaimana bisa bertahan hidup di luar sana? Sementara yang lain menambahkan dengan senyum sinis, mungkin dia akan mati dimakan binatang buas sebelum fajar. Tanpa melawan, Xuanming dipaksa turun gunung. Hujan semakin deras, tanah berubah lumpur, dan setiap langkahnya seolah membawa beban dunia. "Jika langit menutup jalanku, apakah aku hanya bisa binasa begini?" Gumamnya, suaranya hampir hilang di telan hujan. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan. Tubuhnya goyah, darah bercampur dengan air hujan, pandangannya kabur. Namun, takdir membawanya ke reruntuhan kuno yang tersembunyi di balik jurang terlarang. Reruntuhan itu berisi patung-patung pecah, ukiran aneh yang bercahaya samar, dan udara berat seolah penuh rahasia yang tak terucapkan. Xuanming terjatuh di depan sebuah altar hitam retak. Di atasnya tergeletak sebongkah batu giok kehijauan dengan cahaya halus. Benda itu tampak hidup, denyutnya seperti detak jantung. "Ini apa?" Xuanming mengulurkan tangan gemetar, menyentuh giok itu. Sekejap, dunia di sekitarnya runtuh. Ia merasakan dirinya jatuh ke dalam ruang gelap tanpa ujung. Ribuan benang cahaya melayang-layang, saling terkait, membentuk jaring raksasa. Di tengah jaring itu, suara bergema, dalam dan penuh kuasa. "Kau, pemuda terbuang, apakah kau ingin memegang takdirmu sendiri?" Xuanming terkejut. "Siapa kau?" Suaranya pecah dalam ruang kosong itu. Suara itu kembali bergaung. "Aku adalah sisa kehendak Dewa Takdir. Batu giok di tanganmu adalah warisan terakhirku, Jade Takdir. Dengan itu, kau dapat memutus, menyambung, dan menulis ulang benang nasib." Tubuh Xuanming bergetar. Bayangan masa lalunya melintas. Hinaan, tawa meremehkan, pengusiran, rasa sakit. Semua itu menyalakan bara di hatinya. "Aku ingin mengubah semuanya," katanya lirih namun tegas. "Takdirku, tak seorang pun boleh menentukan selain aku sendiri." Benang-benang cahaya bergetar hebat, lalu satu persatu masuk ke tubuhnya. Jada takdir melebur ke dalam dada Xuanming, membuat matanya bersinar hijau keemasan. Ia terbangun kembali di altar. Hujan masih turun, namun kini tubuhnya berdenyut dengan kekuatan asing. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan aliran nasib orang-orang di sekitarnya, samar, seperti benang yang menunggu disentuh. Xuanming mengepalkan tangan. "Mulai hari ini, yang kalian sebut sampah ini akan menentukan takdir kalian semua." Fajar baru saja menyingsing, namun tubuh Feng Xuanming terasa berbeda. Rasa lemah yang dulu selalu menghantuinya lenyap, digantikan dengan detak kekuatan misterius yang menyatu dengan nadinya. Ia menatap tangannya. Dari ujung jarinya, ia bisa melihat benang tipis samar-samar yang melayang di udara. Benang itu seolah menghubungkannya dengan segala sesuatu di sekitarnya. Xuanming mencoba menyentuh salah satu benang. Seketika, gambaran samar muncul dalam kepalanya. Seekor ular roh yang bersembunyi di semak dekat jurang, menunggu mangsa lewat. Jadi ini, takdir seekor binatang? Gumamnya terkejut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. Xuanming berbalik, mendapati 3 murid Sekte Pedang Api Langit mendekat. Mereka adalah pengikut setia Huo Jianfeng, wajah mereka penuh ejekan. "Lihat siapa ini, si sampah masih hidup," cibir salah satunya. "Kami kira kau sudah mati semalam." Xuanming menahan amarahnya. Dulu, ia hanya bisa menunduk menghadapi mereka. Tapi kali ini, jada takdir berdenyut di dadanya, seakan memintanya mencoba. Ia menatap salah satu benang takdir yang terhubung dengan murid itu. Dengan niat kecil saja, ia menariknya perlahan.
Tiba-tiba, ular roh yang bersembunyi di semak melompat keluar, langsung menerkam murid tersebut. Jeritan panik terdengar saat ular itu melilit tubuhnya. Giginya menancap dalam. Dua murid lain terpaku kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada ular roh di sini? Xuanming berdiri dengan tenang. Pandangannya dingin, suaranya rendah tapi menusuk. Takdir kalian bukan lagi milik kalian sendiri. Salah satu dari mereka maju dengan pedang terhunus. Namun, sebelum ia bisa mendekat, benang takdir di tubuhnya bergetar. Batu di jalanan licin, kakinya terpeleset, dan pedang yang seharusnya diarahkan ke Xuanming justru menebas lengannya sendiri. Darah muncrat, teriakan melengking memenuhi udara. Murid terakhir gemetar, wajahnya pucat. Kau, apa yang kau lakukan? Xuanming menatapnya dengan mata bercahaya hijau keemasan. Aku hanya menyentuh benang nasibmu. Ketakutan mencekik murid itu. Ia berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, bahkan tanpa menoleh pada rekan-rekannya yang sekarat. Xuanming menarik napas panjang. Dadanya terasa hangat, bukan hanya karena kekuatan baru, tapi juga karena untuk pertama kalinya ia bisa melawan nasib yang dulu selalu menghancurkannya. Namun di balik itu, suara bergema samar di kepalanya. Kekuatan takdir bukan tanpa harga. Setiap benang yang kau sentuh, kau harus siap menanggung konsekuensinya. Xuanming menggertakkan gigi. Aku tidak peduli. Bahkan jika ada harga yang harus kubayar, aku akan menulis ulang takdirku dengan tanganku sendiri. Langkahnya mantap meninggalkan reruntuhan. Dunia yang dulu menolaknya kini terbentang luas. Dan di suatu tempat, ia tahu para musuhnya akan segera merasakan bagaimana rasanya berada di bawah kuasa takdir yang ia genggam. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Tianhua ketika Feng Xuanming melangkah pulang. Setiap langkahnya kini tidak lagi goyah seperti kemarin, melainkan mantap, seolah bumi sendiri menyesuaikan ritmenya dengan langkah sang pemuda. Meskipun tubuhnya masih tampak lemah dari luar, matanya yang kini bersinar kehijauan menyimpan rahasia baru. Ia bisa merasakan benang-benang tipis berkilau yang menghubungkan para murid sekte, bahkan dari kejauhan. Di gerbang bawah sekte, dua penjaga murid biasa yang dulu sering menghinanya langsung menertawakan kedatangannya. Hahaha, si sampah berani-beraninya kembali ke sini. Kau ingin dipermalukan lagi? Xuanming hanya menatap mereka. Benang takdir di tubuh keduanya tampak jelas. Dengan sedikit niat, ia menyentuh salah satunya. Seorang penjaga tiba-tiba merasa gatal hebat di tubuhnya. Dalam hitungan detik, wajahnya merah penuh bintik, tubuhnya membengkak. Ia jatuh ke tanah, menggaruk tubuhnya sampai berdarah. Liang Peng, kau kenapa? Teriak penjaga satunya panik. Xuanming tidak menjawab. Ia menatap penjaga kedua itu, bibirnya melengkung samar. Benang takdir bergetar dan seketika seekor burung roh yang terbang di atas sana menjatuhkan kotorannya tepat di wajah penjaga itu. Suasana hening sejenak sebelum tawa kecil meluncur dari mulut Xuanming. Itu baru permulaan. Jika kalian masih ingin meremehkan, aku bisa menulis ulang hidup kalian dengan cara yang lebih menyakitkan. Kedua penjaga itu gemetar ketakutan. Dulu mereka bisa menendang dan menghinanya sesuka hati, tapi kini pandangan pemuda itu membuat lutut mereka lemas. Xuanming melangkah melewati mereka tanpa menoleh. Setiap orang yang ia temui di jalan sekte menatapnya aneh. Ada yang terkejut, ada yang bingung, dan ada pula yang langsung berbisik ketakutan setelah melihat kedua penjaga terkapar. Berita tentang kepulangannya segera menyebar. Huo Jianfeng, sang senior jenius yang dulu mengusirnya, mendengar kabar itu dengan alis terangkat. Dia kembali? Bukankah seharusnya dia sudah mati di jurang? Zimo Chen, murid kebanggaan sekte, hanya tersenyum tipis. Kalau dia berani muncul lagi, aku akan tunjukkan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada sampah yang bisa melawan takdir. Sementara itu, di ruang latihan sunyi, seorang gadis berambut panjang seperti salju mendengar kabar itu. Yuelian Xue, murid misterius yang jarang muncul, memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan aura aneh di balik kepulangan Xuanming. Benang takdir bergerak tidak wajar, bisiknya lirih. Sepertinya dunia ini akan berubah. Di aula utama, para tetua sekte sudah bersiap. Sebagian ingin mengusirnya lagi, sebagian penasaran bagaimana pemuda itu bisa bertahan hidup. Namun satu hal jelas, kemunculannya kembali mengusik keseimbangan sekte. Xuanming berdiri di halaman tengah, tatapannya tajam menatap puncak gunung di mana aula tetua berada.
Kalian dulu yang menolak kehadiranku. Sekarang aku yang akan menunjukkan bahwa takdir kalian bukan lagi milik kalian sendiri. Cahaya hijau keemasan berkilat samar di matanya. Dunia seolah bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Feng Xuanming merasa berada di atas panggung takdir, siap menjadi dalang di balik setiap benang kehidupan. Halaman tengah sekte pedang. Api langit dipenuhi kerumunan murid. Kabar tentang kembalinya Feng Xuanming menyebar cepat seperti percikan api yang menjalar di ladang kering. Semua orang ingin melihat si sampah yang berani menjejakkan kaki lagi di tempat yang telah menendangnya. Dia benar-benar kembali, bisik salah satu murid sambil mengintip dari belakang kerumunan. Bukankah seharusnya dia mati di jurang? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sahut yang lain dengan wajah penuh curiga. Xuanming berdiri di tengah lingkaran pandangan itu, tenang, wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa takut. Hanya tatapan tajam dengan kilatan hijau samar di matanya. Tiba-tiba, suara lantang terdengar. Feng Xuanming! Seorang pemuda berwajah tampan dengan jubah biru melangkah maju. Dialah Zimo Chen, murid jenius yang selalu jadi kebanggaan sekte. Aku tak menyangka kau masih hidup, katanya dengan senyum dingin. Tapi tetap saja, keberadaanmu di sini hanya mempermalukan sekte ini. Pergilah sebelum aku menghancurkanmu di depan semua orang. Kerumunan bersorak, sebagian mendukung, sebagian hanya menunggu tontonan. Xuanming tidak bergeming. Kau pikir kau bisa menghancurkan aku? Tidak, Zimo Chen. Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya takdir berpaling darimu. Ucapan itu membuat wajah Zimo Chen mengeras. Sampah sepertimu berani bicara besar? Ia mengangkat pedangnya, energi roh berkilau menyelimuti bilahnya. Kerumunan bersorak makin keras, menanti duel tak seimbang antara jenius sekte melawan pemuda yang dulu tidak punya inti roh. Namun tepat saat Zimo Chen melangkah maju, Xuanming mengulurkan tangannya. Ia melihat benang tipis berwarna merah yang terhubung dengan tubuh Zimo Chen. Dengan niat penuh, ia menggoyangnya. Sekejap, tanah di bawah kaki Zimo Chen retak, membuat langkahnya goyah. Pedang yang ia ayunkan kehilangan keseimbangan, hampir menebas kakinya sendiri. Kerumunan terdiam, kaget. Itu bukan kebetulan, karena Xuanming hanya tersenyum dingin. Takdir bisa berubah hanya dengan satu sentuhan, ucapnya. Dan aku adalah orang yang akan mengubahnya. Zimo Chen mendengus, berusaha menutupi rasa malunya. Kebetulan kecil. Jangan berpikir kau bisa menandingi aku. Ia melompat tinggi, pedangnya berkilat bagai kilat biru. Namun, Xuanming sekali lagi menyentuh benang takdir. Seekor burung roh melintas di udara, bulunya terjatuh, tepat menutupi mata Zimo Chen sepersekian detik. Itu cukup untuk membuat ayunannya melenceng, menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang memalukan. Kerumunan terperanjat. Itu tidak mungkin, Zimo Chen tidak pernah gagal menyerang. Xuanming berjalan maju, langkahnya pelan, namun setiap langkah terasa berat bagi Zimo Chen. Ia menatap langsung ke mata lawannya. Hari ini, aku tidak perlu pedang, takdirmu sendiri yang akan menjatuhkanmu. Zimo Chen mendidih karena malu. Ia ingin menyerang lagi, tapi tiba-tiba lututnya terpeleset oleh batu kecil. Tubuhnya jatuh berlutut tepat di depan Xuanming, seolah sedang bersujud. Kerumunan bersorak kaget, sebagian menutup mulut, sebagian lainnya berbisik ketakutan. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ataukah Feng Xuanming memegang kendali atas nasibah? Xuanming menatap murid-murid lain, suaranya tenang tapi menusuk. Kalian semua dulu menertawakanku. Tapi ingat, mulai hari ini, takdir kalian berada di tanganku. Aku, yang kalian sebut sampah, kini adalah penulis baru hidup kalian. Mata para murid melebar. Untuk pertama kalinya, rasa takut menusuk dalam hati mereka. Dan di kejauhan, para tetua sekte yang mengawasi mulai menyadari pemuda terbuang ini kembali bukan sebagai orang lemah, tapi sebagai ancaman yang bahkan mereka belum pahami. Suasana halaman tengah sekte pedang api langit mendidih. Murid-murid masih bergumam kaget, sementara Zimo Chen yang jatuh berlutut berusaha bangkit dengan wajah merah padam penuh amarah. Namun sebelum ia sempat menyerang lagi, suara berat dan penuh wibawa terdengar dari atas aula. Cukup. Para murid serentak menunduk.
Dari puncak tangga aula utama, beberapa sosok berjubah panjang muncul. Mereka adalah para tetua sekte, orang-orang dengan kekuatan yang bahkan murid jenius seperti Zimochen pun tunduk tanpa berani melawan. Tatapan dingin mereka tertuju pada Feng Xuanming yang berdiri tenang di bawah hujan sorotan mata. Feng Xuanming, kata salah satu tetua, Elder Han Yufeng, suaranya dalam dan tegas. Kami sendiri yang memutuskan membuangmu. Jadi mengapa kau kembali? Apa maksudmu membuat kekacauan di halaman sekte? Xuanming mendongak. Aku kembali bukan untuk membuat kekacauan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa sampah yang kalian hina kini berbeda. Dan aku tidak lagi hidup di bawah takdir yang kalian tentukan. Kerumunan murid terdiam. Keberanian itu bagaikan menantang langit langsung di depan mata. Elder Han menyipitkan mata. Bocah sombong, kalau begitu biar aku yang menguji seberapa jauh kau telah berubah. Ia mengangkat tangannya. Tekanan spiritual mengalir deras, menghantam tubuh Xuanming bagaikan gelombang laut. Murid-murid di sekitar hampir tersungkur hanya karena terkena sisa tekanannya. Xuanming merasakan dadanya ditekan, nyaris membuat napasnya terhenti. Namun jade takdir berdenyut kuat di dalam dirinya. Di hadapannya, benang takdir Elder Han mulai tampak samar. Kalau begitu, mari kita lihat takdir seorang tetua. Bisiknya lirih. Ia mengulurkan jarinya, menyentuh benang tipis itu dengan hati-hati. Seketika, Elder Han yang sedang menyalurkan tekanan spiritual tersendat. Tiba-tiba rasa sakit menjalar di lengan kanannya. Elder Han terhuyung. Para murid terkejut melihat tetua sekte terguncang oleh pemuda yang dulu mereka sebut sampah. Xuanming menatapnya tajam. Takdir bukanlah kekuatan atau roh semata. Takdir adalah alur hidupmu. Dan sekarang, aku yang memegang pena untuk menulisnya ulang. Elder lain, Lan Zonghai, maju selangkah. Kekuatan ini bukan kekuatan biasa. Bocah, dari mana kau mendapatkannya? Xuanming tersenyum tipis. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian ketahui. Yang penting, dunia lama sudah berakhir. Dan aku tidak akan tunduk lagi. Murid-murid semakin gempar. Beberapa wajah terlihat takut, beberapa kagum, namun semuanya tahu satu hal. Feng Xuanming bukan lagi orang yang bisa diinjak seenaknya. Di balik kerumunan, Yue Lianxue memperhatikan dengan mata dingin. Benang takdir benar-benar bergerak di sekitarnya. Dia bukan hanya berubah, tapi mungkin telah menjadi kunci yang akan mengguncang seluruh dunia. Para tetua saling bertukar pandang. Mereka bisa merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang bahkan melampaui pemahaman mereka tentang kultivasi. Dan itu membuat mereka gelisah. Xuanming berdiri tegak seakan menantang seluruh sekte. Jika kalian ingin tahu siapa aku sekarang, lihatlah baik-baik. Aku adalah orang yang akan memutuskan masa depan, bukan hanya masa depanku, tapi juga masa depan kalian. Langit di atas kota 9 pilar diselimuti cahaya senja keemasan, namun suasana pasar pusat terasa tegang. Orang-orang berbisik-bisik tentang berita yang baru saja menyebar, seorang pemuda asing mengalahkan 3 murid inti sekte Guai dalam satu jurus. Nama Xu Liang mulai bergema, tapi bukan dengan pujian, melainkan dengan campuran rasa takut dan iri. Xu Liang berjalan pelan di antara kerumunan, matanya tenang, tetapi dalam hati ia tahu. Semakin banyak mata yang tertuju padanya, semakin besar bahaya yang akan datang. Ia baru menapaki kembali jalan kultivasi, dan musuhnya sudah terlalu banyak. Di sebuah kedai teh tua, Chen Xun duduk menunggu. Rambut putihnya berantakan, jubahnya lusuh. Namun aura yang terpancar dari tubuhnya membuat pelayan kedai tak berani mendekat. Saat Xu Liang masuk, Chen Xun menoleh sambil tersenyum samar. Kau sudah membuat seluruh kota gempar dalam sehari. Xu Liang menarik kursi dan duduk berhadapan. Aku hanya membela diri. Chen Xun menggaduk tehnya dengan santai. Mungkin begitu, tapi dunia ini tidak peduli benar atau salah. Dunia hanya mengingat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kau sudah memegang takdir 3 orang, berarti kau sedang menulis takdirmu sendiri. Kata-kata itu menggema di kepala Xu Liang, menulis takdirnya sendiri. Sejak dulu ia hanyalah pion kecil yang dipermainkan orang, bahkan sampai dibuang. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali.
Tiba-tiba, seorang gadis dengan jubah ungu masuk ke kedai. Langkahnya ringan, namun auranya membuat udara seolah menegang. Dia adalah Yun Qianru, salah satu murid berbakat dari Sekte Langit Lapis. Matanya langsung tertuju pada Shu Liang. "Jadi, kau yang mengalahkan murid-murid Sekte Guai?" Shu Liang menatapnya dengan tenang. "Dan jika iya," Yun Qianru menyipitkan mata, "kau menarik perhatian orang-orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Hati-hati, dunia kultivasi bukan tempat orang naif yang berpikir keadilan selalu menang." Chen Xun tertawa lirih. "Kau bicara seakan dunia ini penuh aturan. Tapi, bukankah takdir bisa ditulis ulang jika ada yang cukup kuat?" Ucapan itu membuat Yun Qianru terdiam sesaat. Namun ia kemudian mendekat. "Aku tidak peduli apa motifmu, Shu Liang. Tapi ingat, banyak mata sedang mengawasi. Sekte Langit Lapis tidak suka dengan orang yang terlalu cepat naik daun." Shu Liang meneguk tehnya perlahan. "Kalau begitu, biarkan mereka mengawasi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Sekarang, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan lagi pemuda terbuang." Saat kata-kata itu keluar, lantai kedai bergetar halus. Aura Shu Liang melonjak tanpa ia sadari, membuat beberapa cangkir teh pecah begitu saja. Semua mata di dalam kedai tertuju padanya. Chen Xun menatapnya dalam-dalam. Dalam hati ia bergumam, benih dewa takdir sudah mulai tumbuh. Di luar kedai, dua sosok berjubah hitam mengamati dari atap. Salah satunya berbisik, "Dia berbeda dari yang kita duga. Mungkin ramalan itu benar." Sosok satunya lagi menanggapi dengan dingin, "Kalau benar, maka dia harus disingkirkan sebelum menjadi ancaman bagi seluruh sekte." Senja perlahan tenggelam, meninggalkan kota 9 pilar dalam bayangan malam. Namun bagi Shu Liang, malam ini hanyalah permulaan dari ujian panjang. Ujian untuk menentukan apakah ia akan menulis takdirnya sendiri atau hancur oleh tangan orang lain. Malam turun di kota 9 pilar, lampion-lampion merah menyala di sepanjang jalan, memantulkan cahaya samar di bebatuan basah sisa hujan sore tadi. Namun di atap-atap gelap, dua sosok berjubah hitam tetap berdiri tanpa bergerak, seolah bayangan itu sendiri. Yang pertama, bermata tajam seperti serigala, membuka mulutnya pelan. Shu Liang, pemuda terbuang yang kembali dengan kekuatan aneh. Jika rumor ramalan benar, dialah yang akan mengguncang keseimbangan 9 sekte. Sosok satunya lebih tinggi, wajahnya tersembunyi di balik topeng obsidian. Suaranya dalam, menyerupai gema di dalam gua. Ramalan itu sudah lama dianggap dongeng. Tetapi aura yang dia keluarkan tadi bukan milik kultivator biasa. Dia seperti menolak aliran suratan dunia. Mata serigala itu berkilat. Jika dia benar-benar penentu takdir, maka kita harus memutus takdirnya sebelum ia sempat tumbuh. Sementara itu, Shu Liang masih duduk di kedai teh meski para pengunjung sudah bubar karena terintimidasi oleh auranya. Chen Xun menyesap teh terakhirnya, menatap pemuda itu dengan senyum samar. "Kau sadar kan, malam ini banyak yang ingin kepalamu bergulir. Kau bukan lagi orang biasa." Shu Liang menghela napas, tangannya mengepal di atas meja. "Sejak mereka membuangku, hidupku sudah tidak biasa lagi. Kalau dunia ingin aku mati, maka aku akan melawan sampai napas terakhir." Di luar, Yun Qianru berdiri di gang sempit, menatap langit. Angin malam meniup rambut hitamnya. Ada sesuatu dalam sorot mata Shu Liang yang membuatnya gelisah. Keberanian yang tidak seharusnya dimiliki pemuda yang baru menginjak kembali jalan kultivasi. Dia benar-benar berbeda, pikirnya. Tiba-tiba, suara pelan memecah keheningan. "Nona Yun." Dari bayangan, muncul salah satu sosok berjubah hitam. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. "Kami tahu kau menaruh perhatian pada Shu Liang. Tapi ingat, Sekte Langit Lapis tidak akan membiarkan seorang pemuda terbuang mengubah arus dunia." Yun Qianru menoleh tajam. "Kau siapa berani bicara begitu?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah simbol berbentuk roda dengan 3 garis retak. Yun Qianru tersentak, simbol kuno yang hanya dimiliki persekutuan bayangan retak, organisasi rahasia yang bahkan para sekte enggan bersinggungan dengannya. "Takdir sudah diputuskan," kata sosok itu dingin sebelum menghilang dalam kabut malam. Di sisi lain kota, Shu Liang yang hendak pulang tiba-tiba merasakan tekanan spiritual menghantam dadanya. Langkahnya terhenti. Dari atap rumah-rumah muncul puluhan bayangan hitam dengan mata merah menyala.
Mereka bergerak tanpa suara, seperti serigala lapar yang mengurung mangsanya. Chen Shun yang berjalan di belakangnya tersenyum miring. "Heh, sepertinya malam ini kau akan diberi ujian." "Sudah siap, Shu Liang?" Shu Liang menatap ke sekeliling, jantungnya berdetak cepat. Namun dalam kepalan tangannya muncul cahaya samar berwarna perak, berdenyut seperti nadi. Aura itu membuat tanah bergetar, seakan menolak kehadiran semua bayangan di sekitarnya. "Jika ini ujian," bisiknya lirih, "maka biarkan aku menulis jawabannya dengan darah." Puluhan bayangan hitam langsung menerjang. Malam di kota 9 pilar pun pecah oleh pertarungan yang akan menentukan apakah Shu Liang hanyalah pion atau awal dari seorang dewa penentu takdir. Bayangan pertama menerjang Shu Liang dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata biasa. Cakar hitamnya menggores udara, menghasilkan jejak retakan halus seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Namun, Shu Liang mengangkat tangannya, cahaya perak di kepalan menabrak serangan itu, menciptakan dentuman keras yang mengguncang gang sempit. Tubuh bayangan itu terhempas ke dinding batu, meninggalkan retakan, tetapi segera bangkit kembali tanpa suara, seakan tak merasakan sakit. Shu Liang mengerutkan kening, musuh-musuh ini bukan manusia biasa. Chen Shun berdiri dengan tangan terlipat, seolah hanya menonton pertunjukan. Mereka bukanlah makhluk hidup, Shu Liang. Mereka adalah inkarnasi bayangan, diciptakan oleh persekutuan bayangan retak dari jiwa-jiwa yang dikorbankan. Kau tidak bisa mengusir mereka dengan cara biasa. Shu Liang mengatur napas, matanya menyala dengan tekad. Kalau begitu, aku akan hancurkan mereka dengan kekuatan yang mereka tidak bisa lawan. Bayangan-bayangan itu menyerang bersama-sama, puluhan gerakan cepat dari berbagai arah. Dalam sekejap, Shu Liang seolah terperangkap dalam badai serangan hitam. Namun cahaya perak dari tubuhnya semakin terang, membentuk pola aneh di lantai, pola yang menyerupai roda dengan 8 garis bercahaya. Setiap serangan yang mendekat seolah tertarik oleh pola itu, lalu ditelan. Bayangan-bayangan yang menyentuhnya menjerit tanpa suara, tubuh mereka terurai menjadi kabut hitam. Chen Shun menatap tajam, suaranya rendah. "Roda takdir, kau benar-benar memiliki itu." Shu Liang tidak mendengar, pikirannya hanya fokus pada pertarungan. Setiap langkahnya membawa kilatan cahaya perak, setiap pukulan meruntuhkan 2 hingga 3 bayangan sekaligus. Tetapi semakin banyak ia hancurkan, semakin kuat aura kabut hitam yang berkumpul di atas langit kota. Dari kabut itu, perlahan muncul sosok besar, setinggi 2 bangunan. Bayangan itu memiliki tanduk patah di kepalanya, matanya merah membara, dan di dadanya terukir simbol roda retak. Suara berat menggema di udara, seolah keluar dari perut bumi. Pewaris takdir akhirnya muncul. Kau akan menjadi korban pertama untuk menggenapi ramalan kami. Shu Liang menatap makhluk itu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski tubuhnya gemetar oleh tekanan aura, cahaya perak di tangannya justru semakin kuat, berdenyut seperti detak jantung dunia itu sendiri. Yun Qianru yang mengikuti dari kejauhan menyaksikan semuanya, matanya melebar. Itu bukan sekadar kekuatan kultivasi, dia benar-benar melawan hukum suratan. Bayangan raksasa itu mengangkat tangannya, menciptakan tombak hitam dari kabut. Saat tombak dilemparkan, udara mendidih dan jalanan kota terbelah. Shu Liang menahan dengan kedua tangannya, cahaya perak dari tubuhnya meledak, menciptakan tabrakan yang mengguncang seluruh kota 9 pilar. Bangunan-bangunan runtuh, tanah bergetar, orang-orang berteriak panik. Namun di tengah kekacauan itu, Shu Liang berdiri dengan tubuh penuh luka, tetapi matanya menyala tegas. "Aku sudah lama hidup sebagai pecundang yang dibuang, tapi mulai malam ini, suaranya menggelegar. Takdirku adalah milikku sendiri." Cahaya perak dari tubuhnya menyatu membentuk roda utuh, berputar di belakang punggungnya. Suaranya menyerupai dentang lonceng kosmik, membuat bahkan bayangan raksasa itu terhenti sejenak, seakan gentar. Chen Shun menyipitkan mata. Benih dewa sudah tumbuh lebih cepat dari yang kuduga. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Shu Liang telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi hanya pemuda terbuang. Ia adalah seseorang yang mampu menulis ulang takdir dengan tangannya sendiri. Roda perak berputar di belakang Shu Liang, memancarkan cahaya yang seakan menusuk kegelapan malam.
Suara dentangnya bergema di seluruh kota 9 pilar, membuat bayangan-bayangan kecil yang tersisa gemetar sebelum hancur sendiri menjadi debu hitam. Sosok raksasa bertanduk patah menggeram, suaranya seperti ribuan jiwa menjerit bersamaan. Kau benar-benar membawa roda itu, pewaris takdir. Tapi ingat, roda itu bukan anugerah, melainkan kutukan. Kau akan hancur karenanya. Shu Liang berdiri tegak, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun matanya bersinar penuh tekad. Kutukan atau anugerah, itu bukan kau yang menentukan. Aku sendiri yang akan menulis akhirnya. Bayangan raksasa itu menghentakkan kakinya, dan bumi di bawah mereka pecah menjadi jurang. Dari kegelapan jurang, tangan-tangan bayangan raksasa bermunculan, mencoba menyeret Shu Liang. Namun roda perak di belakangnya berputar lebih cepat, dan setiap tangan yang menyentuhnya meledak menjadi kabut. Chen Shun yang masih mengamati dari jauh bergumam pelan. Luar biasa, dia bahkan belum memahami roda itu sepenuhnya, tapi nalurinya mampu menundukkan hukum suratan. Seperti melihat seorang bayi meninju langit. Dengan teriakan menggema, bayangan raksasa mengangkat tombak hitam yang lebih besar dari menara kota. Tombak itu dipenuhi retakan merah, seakan memuat kebencian ribuan jiwa. Ia melemparkannya dengan kekuatan yang cukup untuk memecah langit. Shu Liang melompat tinggi, roda perak berputar mengikuti gerakannya, lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Tangannya yang kosong kini dipenuhi cahaya murni, membentuk pedang perak dari energi takdir. Jika tombakmu membawa kebencian masa lalu, teriak Shu Liang, maka pedangku adalah jalan masa depan. Kedua senjata bertabrakan di udara. Suara ledakan yang tercipta membuat kota berguncang, lampion-lampion hancur, dan gelombang kejut menyapu semua arah. Warga yang bersembunyi di rumah mereka menutup telinga, merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di tengah benturan itu, Yun Qianru menatap Shu Liang dengan ternganga. Dia benar-benar melawan hukum dunia. Apakah ramalan itu benar? Retakan cahaya menyebar dari pedang perak Shu Liang, menyusup ke dalam tombak hitam. Perlahan, tombak itu pecah menjadi serpihan, dan tubuh bayangan raksasa bergetar keras. Tidak, ini tidak mungkin. Roda itu seharusnya terkunci. Pewaris takdir seharusnya mati sebelum tumbuh. Suara makhluk itu berubah menjadi raungan putus asa. Shu Liang mendorong pedangnya lebih dalam, dan cahaya perak meledak melahap tubuh bayangan raksasa hingga sirna bersama kabut hitamnya. Hanya suara gaung yang tersisa di udara berbisik lirih. Kau tidak bisa melawan ramalan, roda selalu berputar. Shu Liang jatuh ke tanah, tubuhnya goyah, napasnya terengah-engah, pedang perak di tangannya memudar. Menyisakan hanya kilatan samar. Namun roda perak di belakangnya berputar sekali lagi, seakan menandai kemenangan itu. Chen Shun mendekat, menepuk bahunya. Kau mungkin belum sadar, tapi malam ini kau telah mengubah jalannya dunia. Dan percayalah, semua sekte akan segera mencarimu. Shu Liang menatap langit yang masih retak karena pertarungan. Dalam hatinya ia berbisik, kalau ini harga dari menulis takdirku sendiri, maka aku siap membayarnya. Namun, di balik awan, sepasang mata samar mengawasi. Sosok misterius dengan jubah putih dan wajah tertutup topeng perak berbisik dingin. Roda telah berputar kembali. Sang pewaris telah muncul. Persekutuan bayangan retak gagal, tapi ini baru permulaan. Takdir sejati belum terungkap. Malam kembali tenang, tetapi benih perang besar sudah ditanam. Shu Liang baru saja memulai langkahnya sebagai pemuda yang berani melawan takdir. Pagi tiba di kota 9 pilar. Sisa kehancuran malam itu masih terlihat jelas. Dinding runtuh, jalanan retak, dan asap tipis masih mengepul dari reruntuhan. Warga sibuk membersihkan puing, tapi bisik-bisik tentang Shu Liang menggema di setiap sudut. Nama pemuda terbuang itu kini berubah menjadi legenda hidup yang baru lahir. Shu Liang sendiri berdiri di tepi kota, menatap ke arah pegunungan. Tubuhnya masih penuh luka, tapi auranya perlahan pulih, seolah cahaya perak di dalam dirinya terus memperbaiki keretakan. Ia tahu, setelah malam itu, ia tidak akan bisa lagi hidup seperti orang biasa. Chen Shun berdiri di sampingnya, memandang reruntuhan kota dengan wajah tenang. Kau sudah menggebrak dunia, Shu Liang. Sekarang, para sekte besar pasti akan datang. Ada yang ingin merebutmu, ada yang ingin membunuhmu. Ucapan itu segera terbukti. Dari langit, suara siulan tajam memecah udara.
Awan terbuka dan 3 sosok dengan jubah biru turun perlahan, membawa simbol sekte langit lapis. Aura mereka dingin, menekan seluruh kota dengan kekuatan yang bahkan membuat orang biasa sulit bernapas. Pemimpin mereka adalah seorang pria muda bermata tajam bernama Ji Yuanhai, murid inti generasi sekarang. Ia menatap Shu Liang dengan ekspresi campuran rasa ingin tahu dan penghinaan. Jadi ini dia, pemuda yang membuat seluruh kota berguncang semalam? Shu Liang menatapnya tanpa gentar. Dan siapa kau? Yun Qianru yang ikut turun bersama mereka sedikit gelisah. Ia tahu betapa berbahayanya pertemuan ini. Shu Liang, ini Ji Yuanhai, murid inti senior sekte langit lapis. Jangan gegabah. Ji Yuanhai tersenyum tipis. Aku sudah mendengar rumor tentangmu. Kau punya kekuatan aneh, sesuatu yang bahkan membuat persekutuan bayangan retak turun tangan. Sekte langit lapis tidak bisa membiarkanmu bebas berkeliaran. Chen Xun mengangkat alis. Oh, jadi kalian ingin merekrutnya? Ji Yuanhai menoleh sekilas pada Chen Xun, lalu kembali menatap Shu Liang. Shu Liang, kau punya 2 pilihan, bergabung dengan sekte langit lapis, menyerahkan roda perak yang kau bawa, dan hidup sebagai pelayan suratan. Atau, tatapannya menajam, aura birunya melonjak. Kau mati hari ini. Warga yang menonton dari kejauhan menutup mulut mereka, ketakutan menyaksikan kekuatan yang bahkan lebih besar dari malam sebelumnya. Shu Liang terdiam sesaat, matanya menatap Ji Yuanhai dengan dingin. Jadi semua sekte sama saja. Kalian bicara tentang kehormatan, tapi yang kalian inginkan hanya kekuatan orang lain. Ji Yuanhai tertawa kecil. Anak bodoh, dunia kultivasi memang begitu. Kau pikir bisa menulis takdir sendiri? Takdir ditentukan oleh sekte-sekte besar. Kau hanyalah bidak yang tersesat. Shu Liang mengepalkan tangannya. Cahaya perak mulai berdenyut di sekitarnya. Kalau begitu, aku akan menjadi bidak yang menghancurkan papan permainan kalian. Yun Qianru tersentak. Shu Liang, jangan. Kau belum pulih dari luka semalam. Tapi sudah terlambat. Ji Yuanhai bergerak secepat kilat. Pedang biru panjangnya menebas udara dengan energi yang bisa membelah gunung. Shu Liang menahan dengan tangan kosong, roda perak muncul di belakangnya, berputar cepat dan menahan serangan itu. Benturan keduanya memecahkan tanah, membuat lubang besar di pusat kota. Aura perak dan biru saling bertabrakan, menciptakan pusaran energi yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Chen Xun menyipitkan mata, gumamnya nyaris tak terdengar. Inilah awal dari pertarungan panjang antara bidak dan dewan pemain. Tapi, apakah Shu Liang benar-benar bisa menulis ulang papan takdir, atau ia akan ditelan oleh permainan mereka? Pertarungan Shu Liang dan Ji Yuanhai baru saja dimulai, namun semua orang yang menyaksikan sadar sejarah dunia kultivasi sedang bergeser. Benturan pertama antara Shu Liang dan Ji Yuanhai mengguncang kota 9 pilar. Gelombang energi menyapu jalanan, menghancurkan rumah-rumah yang sudah rapuh pasca pertarungan semalam. Warga yang masih tersisa berlarian ketakutan, sementara langit dipenuhi cahaya biru dari pedang Ji Yuanhai dan kilatan perak dari roda takdir Shu Liang. Shu Liang menahan nafasnya. Setiap serangan Ji Yuanhai memiliki tekanan luar biasa, jauh berbeda dari bayangan-bayangan semalam. Jika Shu Liang salah melangkah sedikit saja, tubuhnya bisa terbelah 2. Namun, tatapan matanya tetap kokoh. Ia tidak boleh gentar. Ji Yuanhai mengayunkan pedangnya dengan satu tangan, seolah ringan seperti ranting. Namun setiap ayunan meninggalkan celah retakan di udara. Kau punya kekuatan unik, Shu Liang, tapi kau masih mentah. Apa kau benar-benar berpikir bisa melawan murid inti sekte langit lapis? Shu Liang menahan serangan dengan roda peraknya, percikan cahaya meledak ke segala arah. Tubuhnya terhempas beberapa langkah ke belakang, tapi ia segera menjejak tanah lagi. Cahaya peraknya makin berputar cepat. Aku tidak perlu menjadi murid inti sekte manapun. Cukup menjadi diriku sendiri. Yun Qianru yang berdiri di samping para murid sekte lainnya menggigit bibirnya. Hatinya tercabik antara 2 pilihan. Setia pada sektenya atau menolong Shu Liang yang baru dikenalnya, tetapi sudah menunjukkan sesuatu yang membuat jiwanya bergetar. Chen Xun hanya menonton dari atap bangunan setengah runtuh, senyumnya tipis. Pilihan?
Gadis itu akan menentukan apakah Shu Liang punya sekutu atau musuh baru. Ji Yuanhai menebas lagi, kali ini membentuk naga biru raksasa dari energi pedangnya. Naga itu melesat ke arah Shu Liang dengan raungan memekakkan telinga. Shu Liang mengangkat kedua tangannya, roda perak di belakangnya berputar dengan kecepatan gila, lalu melebur menjadi penghalang perak. Tubrukan naga biru dan roda perak menciptakan badai energi, membuat seluruh kota seolah terselimuti siang kedua. Dari balik cahaya, tubuh Shu Liang terdorong, darah segar menyembur dari mulutnya. Namun ia tetap berdiri. "Kenapa kau masih bisa bertahan?" Ji Yuanhai mendesis. Matanya menyipit, Shu Liang menyeka darah di bibirnya. "Karena aku sudah mati sekali saat dibuang, sejak itu aku tidak takut mati lagi." Yun Qianru terperanjat. Kata-kata Shu Liang menghantam hatinya lebih keras daripada benturan energi barusan. Dia berbeda. Dia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ji Yuanhai melangkah maju, pedangnya menyala lebih terang. "Kalau begitu, aku akan membuatmu mati untuk kedua kalinya." Namun ketika ia hendak menyerang lagi, Yun Qianru melompat ke tengah medan, berdiri di antara Shu Liang dan Ji Yuanhai. Tangannya terangkat, pedang ungunya bergetar halus. "Senior Ji," suaranya tegas, "cukup. Jika kau terus memaksanya, kau bukan hanya membunuh seorang pemuda, kau juga membunuh harapan yang bisa mengubah dunia ini." Ji Yuanhai menatap Yun Qianru dengan tatapan tak percaya. "Apa kau sudah kehilangan akal, Yun Qianru? Dia musuh sekte kita." Yun Qianru menoleh sebentar pada Shu Liang, lalu kembali menatap Ji Yuanhai. "Mungkin dia musuh hari ini, tapi jika ramalan itu benar, suatu saat nanti kita semua akan bergantung padanya. Aku tidak bisa diam saja melihatmu membunuhnya." Shu Liang terdiam, matanya membulat. Ia tidak menyangka gadis yang baru dikenalnya akan menantang sektenya sendiri demi dirinya. Chen Shun tertawa pelan dari jauh. "Heh, roda takdir benar-benar sudah mulai berputar. Bahkan orang yang seharusnya jadi lawan, sekarang jadi pelindung." Wajah Ji Yuanhai mengeras. Aura birunya meningkat tajam, namun ada keraguan di matanya. "Baiklah Yun Qianru, kau sendiri yang memilih berdiri di sisinya. Tapi ingat, Sekte Langit Lapis tidak memaafkan pengkhianatan." Langkahnya mundur perlahan, lalu ia menghunus pedangnya ke langit, meninggalkan retakan cahaya biru di udara sebelum pergi bersama para murid lainnya. "Shu Liang, pertemuan berikutnya, aku akan mengakhiri hidupmu." Ketegangan mereda, tapi atmosfer kota tetap berat. Yun Qianru menurunkan pedangnya, menatap Shu Liang dengan tatapan rumit. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku percaya padamu." Shu Liang menunduk sedikit, suaranya rendah namun penuh ketulusan. "Terima kasih, kau baru saja menyelamatkan hidupku." Di kejauhan, mata Chen Shun menyipit tajam. Satu sekutu telah muncul, tapi apakah ini awal dari jalannya menuju dewa atau awal kehancuran yang lebih cepat? Kabut malam menutupi lembah tempat Lin Xuan dan beberapa pengikut barunya beristirahat. Api unggun menyala pelan, menerangi wajah-wajah penuh tekad. Namun, suasana hening itu pecah ketika suara gong bergema dari kejauhan. Itu bukan sembarang suara, melainkan panggilan peringatan dari markas sekte yang dulu pernah mengusirnya. Lin Xuan menatap api unggun dengan mata yang dalam. Ia tahu suara itu menandakan sesuatu besar sedang terjadi. Bai Shuren yang duduk di sampingnya merasakan aura tekanan yang menakutkan datang dari arah timur. "Itu bukan tanda biasa, sepertinya ada penyerangan," gumamnya. Seketika tanah bergetar. Dari balik kabut, sosok-sosok berjubah hitam muncul, membawa bendera dengan lambang tengkorak yang terbakar. Mereka adalah pasukan bayangan dari Sekte Seribu Malam, kelompok yang terkenal membantai kota-kota kecil untuk menguasai jalur perdagangan spiritual. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah pucat dengan mata merah darah, berdiri di depan pasukan. "Lin Xuan, kami tahu kau di sini. Serahkan buku takdir yang kau curi, dan kami mungkin akan menyisakan jasadmu tetap utuh," teriaknya. Pengikut Lin Xuan terkejut, mereka bahkan belum tahu pemimpin barunya membawa sesuatu yang disebut buku takdir. Mata semua tertuju pada Lin Xuan, menunggu penjelasan. Lin Xuan berdiri perlahan, angin malam mengibaskan jubahnya. "Buku takdir ini memang ada padaku, tetapi bukan karena aku mencurinya. Justru buku ini yang memilihku.
Jawabnya dengan suara tegas. Pemimpin pasukan bayangan itu tertawa keras. Alasan basi, semua tahu benda itu adalah warisan dewa kuno yang bisa menulis ulang jalan hidup seseorang. Kau, bocah terbuang, tidak pantas memilikinya. Seketika, para pengikut Lin Xuan merasakan tekanan spiritual yang luar biasa. Namun, alih-alih gentar, Lin Xuan melangkah maju. Kalau benar kau menganggap aku tidak pantas, buktikan dengan kekuatanmu. Bai Shuren menggertakkan gigi. Xuan, mereka jumlahnya terlalu banyak, kita bisa mundur dulu. Tetapi Lin Xuan menggeleng. Tidak, ini saatnya kita tunjukkan bahwa kita bukan sekadar sekte kecil yang baru bangkit. Pertarungan pun pecah. Langit dipenuhi cahaya dari pedang Qi, panah energi, dan teriakan pertempuran. Api unggun padam tergantikan oleh cahaya jurus-jurus mematikan. Lin Xuan membuka buku takdir di tangannya. Halaman kosong tiba-tiba terisi dengan cahaya emas. Kata-kata kuno muncul menyusun kalimat. Mereka yang mengancam jalanku akan dipatahkan oleh takdir itu sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawah pasukan bayangan retak mengeluarkan cahaya menyilaukan. Jurus mereka berbalik arah, menghantam tubuh mereka sendiri. Jeritan terdengar di mana-mana. Pemimpin pasukan bayangan terhuyung, darah segar mengalir dari mulutnya. Ia menatap Lin Xuan dengan ngeri. Kau bisa menulis ulang hasil pertempuran? Lin Xuan menutup buku itu perlahan. Bukan aku yang menulis, aku hanya membuka halaman yang memang sudah ditakdirkan. Suasana menjadi hening, hanya tersisa desah napas berat para pengikutnya. Mereka menatap Lin Xuan bukan lagi sebagai pemuda buangan, melainkan sebagai pemimpin yang di atas manusia biasa. Namun, Lin Xuan sendiri tahu, buku takdir itu semakin haus. Ia merasakan dorongan aneh dalam pikirannya, seolah-olah setiap kali ia membukanya, sesuatu di dalam dirinya ikut tertulis ulang. Malam itu, kemenangan memang jatuh ke tangan mereka. Tetapi pertanyaan baru pun lahir. Apakah Lin Xuan benar-benar mengendalikan buku takdir itu, atau justru perlahan buku itu yang sedang mengendalikan dirinya? Fajar menyingsing, namun bukit tempat pertempuran semalam masih dipenuhi sisa darah dan reruntuhan spiritual. Angin dingin membawa aroma besi yang menusuk, membuat beberapa pengikut Lin Xuan gemetar saat membersihkan medan. Lin Xuan berdiri di tebing, memandang jauh ke timur. Di balik awan tipis, ia bisa merasakan mata-mata asing mengintai. Mereka bukan sekadar pasukan bayangan yang tersisa, melainkan kekuatan yang lebih besar mengamati dengan tenang. Bai Shuren menghampiri dengan wajah muram. Xuan, setelah semalam, semua sekte pasti tahu kau memiliki buku takdir. Mereka tak akan tinggal diam. Lin Xuan terdiam. Ia tahu ucapannya benar. Buku itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga sumber ambisi yang bisa memecah belah dunia kultivasi. Dan kini, nama Lin Xuan akan menjadi titik pusat badai. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar. Seorang perempuan muda dengan jubah biru keperakan muncul dari balik kabut. Rambut panjangnya terurai, matanya setenang dan sedalam samudra. Ia memberi hormat dengan anggun. Salam, Dewa Penentu Takdir. Pengikut Lin Xuan sontak terkejut. Bagaimana mungkin ada orang asing yang tahu gelar itu padahal belum pernah diumumkan? Perempuan itu memperkenalkan diri. Namaku Yue Lianhua, utusan dari Istana Bintang Abadi. Kami telah lama menunggu kemunculanmu. Lin Xuan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Menunggu? Mengapa sekte besar sepertimu menunggu seseorang sepertiku? Yue Lianhua tersenyum samar. Karena setiap ribuan tahun sekali, buku takdir selalu memilih seorang pemilik baru. Dan pemilik itu selalu menentukan jalannya dunia. Ada yang menjadi penyelamat, ada pula yang membawa kehancuran. Kau, Lin Xuan, adalah yang berikutnya. Kata-kata itu membuat jantung para pengikutnya berdegup lebih cepat. Bai Shuren menatap Yue Lianhua tajam. Apakah kau datang untuk merebut buku itu? Namun Yue Lianhua menggeleng pelan. Tidak, aku datang untuk memperingatkan. Ada 4 sekte besar yang sudah bersekutu untuk merebutnya. Mereka bukan hanya mengincar buku itu, tapi juga hidup Lin Xuan. Jika ia jatuh, takdir seluruh benua akan berubah menjadi kegelapan. Lin Xuan mengerutkan dahi. Mengapa kau peduli? Bukankah sekte besar biasanya hanya peduli pada kepentingannya sendiri?
Mata Yue Lianhua berkilat sejenak, karena aku pernah melihat apa yang terjadi ketika buku itu jatuh ke tangan yang salah. Dunia hancur dan seluruh alam digulung menjadi kegelapan. Aku tidak ingin sejarah itu terulang. Suasana hening sesaat. Angin membawa suara seruling lembut dari kejauhan, namun justru terasa mengerikan, seolah menandakan kedatangan sesuatu. Lin Xuan akhirnya berbicara. Kalau begitu, apa yang kau tawarkan? Yue Lianhua menunduk sedikit. Aku menawarkan aliansi. Istana Bintang Abadi akan membantumu memperkuat sektemu. Tetapi sebagai gantinya, kau harus bersumpah tidak akan menggunakan buku takdir untuk kepentingan pribadi. Ucapan itu membuat hati Lin Xuan bergetar. Ia tahu kekuatan buku ini bisa mengubah segalanya, bahkan membalaskan dendam masa lalunya dengan mudah. Tetapi sumpah semacam itu berarti ia harus mengekang hasrat terdalamnya. Pengikutnya menatap penuh cemas, menunggu jawaban. Bai Shuren menggertakkan gigi, hampir ingin menolak tawaran itu demi melindungi kebebasan Lin Xuan. Namun Lin Xuan menutup matanya sebentar, merasakan denyut buku di tangannya. Buku itu bergetar, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan jalannya takdir. Akhirnya, ia membuka mata dengan tatapan tajam. Aku tidak bisa memberikan sumpah kosong, tetapi jika kau ingin aliansi, tunjukkan dulu bahwa kata-katamu bukan sekadar manis di bibir. Buktikan dengan tindakan. Yue Lianhua tersenyum samar, seolah sudah menduga jawabannya. Ia melangkah mundur, lalu mengangkat tangannya ke langit. Cahaya bintang turun, membentuk simbol kuno yang berkilauan. Baiklah Lin Xuan, mari kita mulai dengan ujian. Jika kau berhasil melewatinya, kau akan mendapat bukti. Langit mendadak bergetar dan di hadapan mereka terbuka sebuah gerbang bercahaya menelan kabut pagi. Dari balik gerbang itu terdengar raungan binatang purba yang membelah udara. Gerbang bercahaya itu bergetar, menyebarkan gelombang energi yang membuat tanah di sekitarnya retak. Para pengikut Lin Xuan menutup telinga mereka ketika raungan binatang purba kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah-olah monster itu hanya menunggu untuk menerkam siapapun yang berani masuk. Lin Xuan melangkah maju tanpa ragu, tatapannya tajam menembus cahaya gerbang. Kalau ini ujianmu, Yue Lianhua, aku akan menghadapinya. Yue Lianhua mengangguk pelan, lalu mengingatkan, hati-hati, ujian ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga hatimu. Banyak yang masuk, tapi hanya sedikit yang pernah kembali. Bai Shuren menahan lengan Lin Xuan. Xuan, jangan gegabah. Kau baru saja mengalahkan pasukan bayangan semalam. Kalau ini jebakan, Lin Xuan menepuk bahu sahabatnya dengan tenang. Jika aku takut pada setiap jebakan, aku tidak akan pernah bisa berjalan sejauh ini. Percayalah, Bai Shuren. Tanpa menunggu lagi, ia melangkah ke dalam gerbang. Cahaya menelannya, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Ia berdiri di sebuah padang tandus yang dipenuhi kerangka raksasa. Tulang naga, tanduk binatang purba, bahkan senjata kuno berkarat berserakan di tanah. Langitnya merah gelap, seperti senja yang tak pernah berakhir. Dari kejauhan, terdengar dentuman langkah berat. Seekor binatang purba muncul, tubuhnya sebesar gunung dengan mata menyala biru. Itu adalah Qiongqi, makhluk legenda yang dikenal suka memangsa jiwa manusia, bukan tubuhnya. Lin Xuan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Suara bergema langsung di kepalanya, bukan dari mulut makhluk itu. Pemilik buku takdir, buktikan bahwa jiwamu pantas menanggung beban takdir. Tubuh Lin Xuan tiba-tiba ditarik ke dalam pusaran ilusi. Ia tidak lagi berdiri di padang tandus, melainkan di desa kecil tempat masa kecilnya. Ia melihat dirinya sendiri sebagai bocah lemah yang sering dipukuli dan dihina. Suara orang-orang desa terdengar jelas. Pemuda tak berguna takkan pernah jadi siapa-siapa. Lin Xuan menggertakkan gigi. Luka-luka lama itu kembali terasa seakan nyata. Namun ia menolak terhanyut. Itu memang masa laluku. Tapi aku bukan lagi bocah lemah itu. Ilusi berganti. Kali ini ia melihat wajah ayahnya, Lin Shan, yang pernah mengusirnya dari rumah klan. Kau mencoreng nama keluarga. Kau tidak pantas memakai marga Lin. Lin Xuan merasakan dadanya sesak. Tangannya gemetar karena luka pengkhianatan keluarga masih membekas. Namun, ia menatap sosok ayahnya dengan tegas. Aku tidak butuh pengakuanmu.
Takdirku bukan ditentukan oleh darah, tetapi oleh jalanku sendiri. Suasana kembali berubah. Kali ini, ia melihat dirinya memegang buku takdir. Tetapi wajahnya bengis, matanya merah, tertawa sambil membakar kota-kota penuh manusia tak berdosa. Itu adalah bayangan masa depan yang gelap. Apakah ini takdirku jika aku gagal mengendalikan buku? Gumam Lin Xuan. Bayangan dirinya itu menatap langsung lalu berbisik, cepat atau lambat, kau akan jadi aku. Kau tidak bisa melawan buku ini. Buku yang mengendalikanmu, bukan sebaliknya. Lin Xuan menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia mengingat semua orang yang kini percaya padanya, Bai Shuren, para pengikutnya, bahkan Yue Lianhua yang mempertaruhkan kepercayaan sektenya. Perlahan, ia membuka mata kembali. Tidak, aku akan menulis takdirku sendiri, bukan membiarkan takdir menulis diriku. Tiba-tiba, cahaya emas keluar dari tubuhnya. Buku takdir muncul di tangannya, terbuka dengan sendirinya. Kata-kata kuno terukir di halaman kosong. Lin Xuan, penentu takdir, tidak akan tunduk pada bayangan masa lalu maupun godaan masa depan. Bayangan dirinya yang jahat berteriak, lalu hancur menjadi debu. Padang tandus kembali, dan Qiongqi menatapnya dengan mata biru berkilau. Untuk pertama kalinya, makhluk itu menundukkan kepala. Kau lulus, penentu takdir. Mulai saat ini, roh Qiongqi akan menjadi pelindungmu. Tubuh monster itu meledak menjadi cahaya, lalu masuk ke dalam dada Lin Xuan. Energi liar yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya, membuat seluruh meridiannya bergetar. Lin Xuan tersungkur sebentar, merasakan kekuatan baru yang liar sekaligus jinak, seolah ia kini bisa mengendalikan amarah alam itu sendiri. Di luar gerbang, Yue Lianhua menunggu dengan tenang. Ketika Lin Xuan keluar, matanya berkilau melihat aura baru yang menyelimuti tubuh pemuda itu. Kau benar-benar dipilih, bahkan Qiongqi pun bersujud padamu. Lin Xuan menatapnya, napasnya masih berat. Ini baru awal. Kalau sekte-sekte besar itu benar-benar datang, aku akan membuat mereka sadar bahwa takdir bukan milik mereka untuk ditulis. Langit di atas benua Xuanlong berubah kelabu. Awan hitam pekat berkumpul di satu titik seolah menandai datangnya bencana. Di lembah terbuka, 4 sekte besar berdiri berjajar membentuk barisan perang raksasa. Suara genderang bergemuruh disertai kilatan cahaya dari ribuan jurus siap dilepaskan. Di barisan depan, 4 pemimpin sekte itu berdiri dengan aura menggetarkan langit. Dari sekte pedang naga, ada Jian Wuhen, pendekar yang pedangnya bisa membelah gunung. Dari sekte seribu racun, muncul wanita dingin bernama Mei Zhaoyun, dengan kabut hitam beracun mengelilinginya. Dari kuil bumi kuno, berdiri raksasa berjubah perunggu, Feng Jurong, dengan tubuh sekeras batu. Dan terakhir, dari lembah surga gelap, seorang pria tua dengan jubah ungu, Mo Tianyin, yang matanya bisa menembus jiwa manusia. Mereka bersatu untuk satu tujuan, merebut buku takdir dari Lin Xuan. Di sisi lain lembah, Lin Xuan berdiri bersama Bai Shuren, Yue Lianhua, dan para pengikutnya. Aura baru dari roh Qiongqi masih menyelubungi tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan gabungan 4 sekte besar. Bai Shuren menelan ludah. Xuan, jumlah mereka seperti lautan. Kita seperti kapal kecil melawan badai. Lin Xuan menatap ke depan tanpa gentar. Justru badai inilah yang akan membuktikan apakah kapal kecil ini pantas jadi armada takdir. Genderang berhenti. Jian Wuhen maju selangkah, pedangnya terhunus. Lin Xuan, serahkan buku takdir atau kami akan menghapus namamu dari sejarah. Lin Xuan mengangkat bukunya, halaman emasnya bergetar. Sejarah tidak ditulis oleh kalian, tapi oleh takdir yang aku tentukan. Pertempuran pecah. Ribuan jurus dilepaskan sekaligus, langit seakan runtuh oleh cahaya pedang, panah spiritual, dan racun pekat. Namun, Lin Xuan membuka buku takdir, menulis dengan cahaya jarinya. Panah meleset, racun berbalik, pedang runtuh. Sekejap, hujan panah berputar arah, racun menyelimuti pasukan sendiri, dan pedang energi Jian Wuhen pecah di udara. Pasukan 4 sekte terhuyung, kacau oleh kekuatan yang bahkan tak tersentuh. Mei Zhaoyun meraung marah, melepaskan kabut hitam yang berubah menjadi naga racun. Namun roh Qiongqi muncul dari tubuh Lin Xuan,
menerkam naga itu hingga hancur berkeping-keping. Feng Jurong melangkah maju, menghantam tanah dengan tinjunya. Bumi terbelah, lembah bergetar hebat, tanah retak membentuk jurang. Tetapi Lin Xuan menulis lagi di bukunya, jurang menutup, gunung melawan pemiliknya. Tanah yang terbelah justru bangkit, berubah menjadi tangan raksasa batu yang menghantam Feng Jurong sendiri. Mo Tianyin akhirnya membuka mata penuh cahaya ungu, mencoba menembus jiwa Lin Xuan. Dalam sekejap, Lin Xuan merasa dirinya ditarik ke ruang kosong, dikelilingi ilusi kehancuran dan kematian. Tetapi ia mengingat kembali sumpahnya di hadapan Qiongqi. Ia menulis di bukunya, jiwaku tak bisa dibelenggu, ilusi pecah oleh kebenaran. Ilusi runtuh dan Mo Tianyin terbatuk darah, wajahnya pucat ketakutan. Pertempuran semakin sengit, meskipun jurus Lin Xuan membalikkan keadaan, jumlah musuh terus mendesak. Para pengikutnya berjuang mati-matian dan beberapa mulai tumbang. Bai Shuren menebas satu demi satu musuh, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap setia pada Lin Xuan. Lin Xuan merasakan dadanya sesak melihat pengikutnya gugur. Ia sadar, kekuatan buku takdir tidak bisa terus dipakai tanpa harga. Setiap kata yang ia tulis membuat nadinya bergetar, darah panas mengalir ke mulutnya. Yue Lianhua menjerit, "Xuan, kalau kau terus memaksakan buku itu, jiwamu akan hancur." Lin Xuan terdiam sejenak. Di tengah kekacauan, ia menutup matanya, lalu menulis kalimat yang lebih panjang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hari ini, aku Lin Xuan, bukan hanya melindungi diriku. Aku menulis takdir baru. Sekte kecil yang dibuang akan bangkit, pengikutku selamat, musuh tunduk pada jalan yang kupilih. Halaman buku menyala begitu terang hingga menelan seluruh lembah. Cahaya emas menjalar ke setiap sudut medan perang, menutup luka para pengikutnya, menghancurkan racun, meredam pedang, dan membuat tanah kembali tenang. Para pemimpin 4 sekte terhempas, tubuh mereka terpental puluhan meter. Jian Wuhen menatap Lin Xuan dengan wajah pucat. Kau benar-benar menulis ulang takdir dunia nyata, bukan hanya pertempuran. Lin Xuan berdiri tegak, tubuhnya dipenuhi aura emas bercampur dengan roh Qiongqi. Mulai saat ini, kalian bukan lagi penentu jalan dunia. Aku, Lin Xuan, pemuda terbuang. Kini, dewa penentu takdir. Pasukan 4 sekte terdiam, ketakutan. Langit yang kelabu perlahan cerah, seolah benua sendiri mengakui keberadaan dewa baru. Namun, di balik semua itu, Lin Xuan merasakan halaman buku yang tadinya kosong kini mulai berkurang. Setiap kali ia menulis, jumlah halaman menipis, dan ia tahu suatu hari buku itu akan habis. Hari kemenangan tiba, tetapi bayangan masa depan yang lebih gelap pun menunggu. Karena menjadi dewa penentu takdir, berarti suatu saat ia harus menulis akhir takdirnya sendiri.